Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga happy Sunday buat teman-teman semua. Langsung aja, di edisi kali ini gue akan bahas raport abroad. Ada beberapa pemain yang sudah tampil kemarin, bahkan juga satu hari sebelumnya. Agak sedikit molor tapi nggak apa-apa, semoga bisa menemani hari Minggu dan juga long weekend kalian dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, sebelum kita akan masuk ke detail setiap pemain, performa mereka masing-masing, gue mau memberikan sedikit informasi round up ya soal profile anatomi pemain tim nasional yang merumput abroad. Jadi ada beberapa masukan juga dari teman-teman semua soal ada sejumlah pemain abroad yang jarang gue bahas, dan satu masukan yang sangat positif yang jarang mendapat covering, yaitu Jordi Amat misalnya, Sadir Ramdhani, kemudian juga Ronaldo Kuateh ya. Jadi sekaligus gue mencoba untuk memapping semua. Ternyata kesimpulannya ada 21 pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, mulai dari Martin Paes, kemudian Jahit Ses, sampai dengan Rafael Strijk yang merumput di A-League atau Australian League atau di Liga Australia. Ini belum termasuk dari dua calon yang akan masuk menjadi tim nasional Indonesia, yaitu Ole Romney dan Jairo Redwell. Jadi ada 21 pemain yang saat ini warga negara Indonesia yang merumput di luar negeri. Nanti kalau tambah Ole dan Jairo, jadi totalnya ada 23. Ini jumlah yang sangat luar biasa dan belum pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia ya. Oke, itu sedikit aja biar ada gambaran. Dan kemarin seperti yang gue singgung, ada beberapa pemain yang sudah tampil, ada juga yang akan baru main malam ini. Yang baru main malam ini misalnya jadwalnya ya, terlepas dari mereka main atau enggak, yaitu ada derby nanti malam. Derby Indonesia di Eredivisie ini memang paling sering terjadi ya, karena ada 4 sampai 5 pemain, ada Eleanor Renders, ada Tom Hai, ada Mads Hilgers, ada Kelvin Verdong. Ya itu ada beberapa nama yang merumput di Eredivisie dan klubnya bisa sering ketemu. Yang malam ini akan bertemu yaitu klubnya Mads Hilgers, Twente, akan menjamu NEC Nijmegen bertemu dengan klubnya Kelvin Verdong. Nah itu akan terjadi derby. Sementara Tom Hai akan away ke The Kuip bertemu dengan tim kuat Feyenoord Rotterdam. Kemudian ada Eleanor Renders yang akan bermain ke kandangnya Fortuna Sittard, dan juga sejumlah pemain dari Pro Liga yaitu di Belgia, yaitu Ragnar Roratmangun, Sandy Walsh yang baru akan tampil juga malam ini, dan Kevin Dix masih lama nanti, yaitu mid Februari ya, baru ada jadwal mereka tampil. Seperti biasanya negara-negara Nordik yang memang dinginnya ini ekstrim, seperti mungkin kalau Rusia itu liburnya lama, nanti bulan Februari baru mulai ya. Dan gue update juga Kevin Dix terakhir sudah say yes, katanya akan hengkang ke klub Bundesliga, ke klub Jerman yaitu Borussia Mönchengladbach ya, klub Bundesliga. Jadi semoga perpindahannya lancar secepatnya, karena levelnya bagaimanapun juga Denmark dan Bundesliga ini jauh lebih tinggi Bundesliga ya. Dan di sana terlepas dari klubnya kecil atau apapun itu, tiap minggu dia akan nanti ketemu dengan Serge Gnabry, ketemu dengan timnya Xabi Alonso, ketemu dengan Leipzig dan lain-lain. Tentunya ini akan menempa kemampuan Kevin Dix menjadi lebih baik lagi. Oke. Cukup lama round up-nya karena cari datanya juga cukup lama dan lengkap. Jadi semoga juga bisa tersaji dan berguna buat memberikan insight tambahan teman-teman semua ya. Oke, kita mulai dari mana nih enaknya ya? Mungkin dari yang dekat-dekat dulu deh. Biasanya kan dari Inggris. Kali ini dari yang paling dekat, karena tadi Rafael Strijk masih baru main hari Jumat nanti tanggal 31. Jadi kita bahas yang paling dekat abroad itu ya di Thailand. Kebetulan saat ini ada 3 nama sebenarnya ya. Ada 3 nama yang main di Liga Thailand. Ini menarik ya. Ronaldo Kuateh, dia memang sejatinya bermain di Muangthong, tapi dipinjamkan saat ini di Mahasarakam. Ini kayak nama tempat tongkrongan di Jakarta Selatan ya, Mahakam, tapi ditambah Sara tengahnya. Jadi Mahasarakam SBT.
Dua lagi yaitu pemain lokal tapi main di luar negeri, yaitu Pratama Arhan. Nah, ini kita senang nih. Sejak kedatangan dia 4 pertandingan, timnya Bangkok United meraih 3 kali menang, 1 kali imbang gitu ya. Jadi 4 kali nggak kalah lah intinya. Dan kemarin dia untuk pertama kalinya menjalani debut sebagai starter. Dia main 68 menit dan membawa timnya unggul 1-0 walaupun terkena kartu kuning. Secara umum gue lihat highlightsnya tampil cukup baik. Dan yang terpenting adalah periode ini adalah minute play terbanyak dia sepanjang dia merantau ke luar negeri kalau di total. Ya, karena kemarin di Korea aja cuma main kalau nggak salah nggak sampai 10 menit dan kartu merah. Di Tokyo Verdy juga cuma sebentar ya. Intinya ini adalah milestone yang cukup positif ya di tengah turbulence karirnya Pratama Arhan di luar negeri ya. Mudah-mudahan itu yang gue bilang, pelan tapi pasti dia dapat kepercayaan, dapat posisi inti, dan nanti mungkin setahun 2 tahun lagi baru mencoba untuk merantau atau pindah ke klub lain kalau memang ada tawaran. Walaupun nggak ada masalah juga main di Bangkok United, ya bagaimanapun juga merantau dan kemudian main di liga yang kita tahu secara komposisi Thailand ini cukup bagus lah ya. Dan satu lagi yaitu Asnawi Mangkualam. Nah, kalau kali ini dia juga main starter juga, tapi memang dia sudah rutin. Sayang timnya gagal menang, bermain 3-3 dengan Ratchaburi. Dia hanya main 79 menit, jadi menit 79 dia ditarik keluar. Itu dari Thai League atau dari Liga Thailand. Dan satu lagi yang masih dekat-dekat juga adalah dari Malaysia. Nah, jadi teman-teman sering nanya nih, Bang, Jordi Amat sama Sadil kok nggak pernah dibahas? Bener juga. Sadir Ramdhani kemarin mencetak gol keempatnya musim ini saat mengalahkan saat menang 2-1 dari Negeri Sembilan. Dia mencetak gol di menit kelima walaupun harus ditarik keluar 5 menit menjelang pertandingan selesai. Jadi ya lumayan ya. Dan ini adalah tadi seperti yang gue sempat sebutkan, ini adalah gol keempat dia musim ini. Jadi dia 4 tahun sudah merantau ke Sabah, ke Liga Malaysia, dan tiap tahun dia mencetak sekitar 4-5 gol. Nah, dalam 4 musim itu, yang paling banyak dia mencetak gol dalam satu musim itu 7 gol musim lalu. Nah, kita tunggu apakah musim ini dia bisa melampaui torehan golnya musim lalu lebih dari 7 gol. Ini baru setengah musim kurang lebih ya. Kita tunggu aja dan semoga sukses lah buat Sadir Ramdhani dan semoga ada panggilan buat tim nasional Indonesia. Oh, Jordi Amat ya. Jordi Amat ini kelihatannya cedera, kelihatannya ya, karena dia terakhir main itu tanggal 11 Januari dan saat itu dia ditarik keluar di tengah pertandingan pas menghadapi timnya Sadil juga melawan Sabah. Nah, sejak itu dia tidak tampil, tidak masuk di DSP, termasuk terakhir saat JDT mengalahkan Terengganu 1-0 gitu. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh, speed recovery buat Jordi Amat. Nah, sekarang kita melenting ke kemana nih? Mungkin ke Belanda. Belanda masih pada main nanti. Oh iya, ke Belanda dulu deh. Ke Belanda ada Ivar Jenner. Ivar Jenner ini memang timnya masih berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus, tapi secara personal, secara pemain Ivar Jenner selalu mendapatkan minute play lah. Kemarin timnya kalah 3-0 dari Roda JC dan dia hanya bermain hampir 1 jam lah. Jadi menjelang 1 jam dia ditarik keluar. Ya, bagaimanapun juga tetap Ivar Jenner ini adalah pemain yang kita investasikan begitu luar biasa ya. Dia pemain yang juga turut membela Indonesia di awal-awal juga naturalisasi dan punya pengalaman cukup panjang ya. Waktu Argentina debut, waktu kita lawan Argentina pun dia main juga gitu. Itu ya. Nah, kemudian itu masih dari Belanda. Mungkin kita sekarang terbang ke kemana? Ke Belgia udah ya? Oh, ke Belgia dulu deh. Ke Belgia yang dekat-dekat, baru nanti kita ke Inggris. Nih, Inggris menarik nih, ada Elkan Bagot ya. Oke, dari Belgia, calon pemain Indonesia ini lebih tepat ya, Jared Wild ini kemarin nggak terlalu bersinar lah ya. Timnya memang bermain satu sama dari Saint Tron, tapi dia mendapatkan kartu merah di menit ke 90 plus 1. Jadi udah mau menjelang pertandingan selesai dapat kartu merah. Dan tentunya ini menjadi concern tersendiri ya. Jadi tapi menariknya adalah dia diposisikan sebagai CB kiri. Nah, jadi ada dia yang
dalam beberapa pertandingan bersama Unwrap dia dibenarkan ke CB kiri. Jadi sekarang kita sebenarnya punya CB kiri yang aktif itu dia, kemudian Justin Hubner dan juga Elkan Bagot nih. Cuman tiga-tiganya masih dalam tiga-tiganya punya isu. Justin Hubner nggak bisa main nanti lawan Australia. Elkan Bagot belum kita ketahui bagaimana hilalnya, nanti gua akan bahas di momen terakhir. Dan Jero Ridwal juga masih dalam proses ya, dan kemungkinan besar dia bukan ditaruh di CP kiri nanti, kalaupun dia jadi jadi masuk nasional kita, tapi jadi DM kemungkinan. Tapi kita nggak tahu ya. Yang pasti kita akan pantau terus dia. Dan last but not least kita akan ke tanah Inggris. Pertama Nathan kembali masuk DSP. Kemarin kan dia sempat turun di kelas di kelas usia main full, tapi kemudian dia ditarik lagi ke senior, cuman tetap aja nggak dapat minute play sama sekali, dan timnya dihajar 5-1 dari Norwich. Ya gue berpikir ketika sudah seperti itu kenapa nggak dikasih main ya, barang-barang 5 menit 10 menit gitu ya, toh kalah juga, teman kita nggak ngerti, kita harus menghormati keputusan pelatih itu ya. Jadi sudah gue sampai hafal dari 28 Agustus dia nggak main, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan lah, hampir persis 5 bulan dia nggak main sama sekali bersama Swansea City. Last but not least, ini yang kalian tunggu-tunggu, Elkan the one and only Bagot. Kemarin dia tampil sangat luar biasa. Gua rasa itu adalah salah satu penampilan terbaik dalam karir dia. Ya, dia main full sebagai starter, kemudian juga dia mainnya bagus banget ya. Gua nonton cuplikannya, nggak full memang, tapi beberapa kali gue lihat emang firm banget. Jadi ini menunjukkan bahwa selama proses pemulihan cedera kelihatannya dia kerja cukup keras ya. Dan dia banyak melakukan clearance, dan ternyata betul kalau kita lihat statistik dia adalah pemain yang paling banyak melakukan clearance di pertandingan tersebut ya. Tidak heran dia adalah kalau buat gue menjadi pemain terbaik di pertandingan tersebut. Jadi ini juga menjadi jawaban ketika dia di pertandingan sebelumnya itu waktu lawan Huddersfield 2-2 dia masuk di akhir babak pertama. Tapi kemudian timnya udah unggul 2-0, terus kemudian jadi 2-2. Sempat timbul kekhawatiran pelatih tidak akan memberikan dia kesempatan. Tapi ternyata dia diberikan kesempatan saat menghadapi Exeter kemarin, dan kemudian dia menang 3-1 dan mainnya bagus pula gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah improvement yang terjadi di dalam Elkan Bagot, dan bukan tidak mungkin dan harusnya ya Patrick Kluivert dan timnya, ada Gerald Vandenberg, ada juga Danny Lanzat dan juga Alex Pastoor, paling tidak mempertimbangkan Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia kalau memang tidak ada masalah lagi yang mengganjal. Last but not least, siapa lagi kalau bukan El Preman, Justin Hubner, yang kemarin berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya, dipercaya sebagai starter saat Wolves Under 21 berhadapan dengan Manchester City Under 21. Wolves Under 21 berhasil menang 3-1 dan Justin Hubner main sampai full. Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga para pemain Indonesia dimanapun mereka tampil bisa memberikan yang terbaik bagi klubnya, dan juga tentunya bisa memberikan juga yang terbaik ketika dipanggil ke timnas Indonesia, terutama dalam persiapan nanti. Ya, 50 harian lagi kita akan menghadapi Australia di City Football Stadium tanggal 20 Maret, dan juga selang 5 hari menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. So, terima kasih teman-teman semua. Gua rasa itu sudah mencakup hampir semua laporan atau raport abroad para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri, dan juga gue memberikan sedikit gambaran umumnya supaya kita ada tahu situasi mereka di sana seperti apa, berapa yang main dan juga seperti apa kondisinya. Mudah-mudahan membantu memberikan kalian informasi untuk melihat tim nasional kita secara lebih utuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sehat selalu buat kalian dan adios.